Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada siang hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul di salah satu Baitullah ini dalam rangka untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Semoga ibadah-ibadah yang kita lakukan selama ini semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam tidak lupa mari sama-sama kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya khatib mengingatkan dan mengajak khususan kepada diri khatib secara pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian. Mari sama-sama sekali lagi kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya menginginkan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan derajat tinggi itu tidak didapati kecuali dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya sudah jelas di mana Allah taala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Oleh karena itu, fastabiqul khairat, kita sama-sama berlomba untuk meraih ketakwaan tersebut. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Walaupun kita sudah tidak berada lagi di bulan Ramadan, namun di madrasah Ramadan kita telah
banyak beribadah kepada Allah, di antaranya dengan puasa, dengan sedekah, dengan tadarus Al-Quran dan lain sebagainya. Semoga itu bisa membekas dan juga membuat pribadi-pribadi kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Di antara sifat orang yang bertakwa terdapat di dalam surah Ali Imran yang sering kita baca adalah wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa cirinya seperti apa? Yaitu dijelaskan oleh Allah, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Untuk itu, dari Ramadan sekarang kita berada di bulan Syawal, maka kita selaku umat Islam disunahkan untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal, di mana puasa tersebut di antara faedahnya adalah untuk menggenapkan agar puasa kita di bulan Ramadan lalu ditambah 6 hari di bulan Syawal itu dihitung, dinilai seperti halnya kita berpuasa setahun penuh. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man shoma Ramadana summa atba'ahu sittan min Syawalin kana kasyamid dahr." Yang artinya, barang siapa berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka ia seperti berpuasa setahun penuh. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ibaratnya bahwasanya puasa Syawal itu seperti sholat sunnah rawatib yang kita lakukan, di mana di antara kegunaan faidah dari puasa Syawal itu adalah menggenapkan, menyempurnakan puasa Ramadan kita. Begitu juga sholat sunnah rawatib itu akan menyempurnakan ibadah-ibadah sholat 5 waktu kita yang kita lakukan sehari-hari. Kemudian jamaah sholat Jumat rahimani wa rahimakumullah, walaupun kita tidak berada di bulan Ramadan, namun hendaknya kita harus ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini adalah untuk beribadah kepadanya. Dan beribadah kepada Allah tidak melihat di bulan apa, di hari apa, di tahun apa, tetapi setiap saat. Kewajiban kita adalah mengibadai Allah dalam sehari semalam, dalam sholat saja setidaknya 5 waktu harus kita jaga. Jangan sampai kita di bulan Ramadan kita semangat 45, tetapi di luar Ramadan kita tidak semangat, kita tidak bergairah untuk beribadah kepada Allah. Perkataan seorang ulama, kunu robbaniyin wala takunu ramadaniyin. Jadilah kalian
hamba-hamba Allah yang Rabbani, hamba-hamba Allah yang ajak beribadah, yang kontinu, yang terus menerus. Jangan seperti orang-orang yang Ramadhani, yang hanya beribadah kepada Allah di bulan Ramadan saja. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir, dimanapun kita berada, tentu kita harus menjaga ketakwaan ini. Kemudian kita selaku hamba-hamba Allah yang lemah, hamba-hamba Allah yang dhaif, tentunya terkadang kita terjerumus melakukan kesalahan-kesalahan. Untuk itu, bila mana kita terjerumus dalam kesalahan, maka kita hendaknya bersegera beristighfar, memohon ampun kepada Allah, dan berbuat amal soleh, sehingga amalan soleh itu nanti akan menghapuskan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Di samping itu, kita harus memperbaiki dan membenahi muamalah kita dengan sesama kita. Barangkali sebelumnya kita sering bertengkar, kita sering tidak tegur sapa, kita sering dendam, maka mulai saat ini kita berusaha untuk membenahi itu semua dan menjaga muamalah. Jangan sampai kita menjadi hamba-hamba Allah yang terhalang dari ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda, ittaqillah haitsu ma kunta wa addi sayhata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Yang artinya, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, dan iringilah perbuatan burukmu dengan perbuatan yang baik yang bisa menghapuskan, dan bermuamalahlah, bergaullah, serawunglah kamu dengan sesamamu dengan pergaulan yang baik. Semoga hadis-hadis ini memberikan motivasi bagi kita untuk selalu berbenah dan mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin wa khati'ah innahu huwal ghafurur rahim.